Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wikatun Fanasia. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Angkatan 23, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. NIM saya 2338 422 049. Saya di sini ingin menjelaskan kembali materi pada pertemuan ke-9 kemarin, yaitu tentang sumber hukum Sat al-Dariyah dan Urf. Baik, langsung saja. Sat al-Dariyah dan Urf ini itu merupakan konsep penting dalam ilmu usul fikih, yaitu disiplin ilmu Islam yang membahas metodologi penggalian hukum Islam. Kedua konsep ini memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks dan situasi. Sat al-Dariyah ini secara harfiah berarti menutup jalan menuju kerusakan, di mana konsep ini merujuk pada metode pengambilan hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan dengan cara menutup segala jalan atau celah yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Sedangkan urf di sisi lain yaitu mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu. Dalam konteks hukum Islam, urf dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi beberapa syarat, seperti tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang kedua konsisten dan tidak berubah-ubah, dan ketiga diterima dan diamalkan oleh masyarakat secara umum. Baik dari Sat al-Dariyah maupun urf ini memiliki sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun terdapat perbedaan dalam cara penggalian dan penerapan kedua konsep ini. Sumber hukum Sat al-Dariyah ini antara lain Al-Quran, yaitu beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan pentingnya mencegah kerusakan, seperti dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan ayat yang kedua yaitu dan janganlah kamu campur adukan yang halal dengan yang haram, Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Yang ketiga ada sumber hukum hadis. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya mencegah kerusakan, seperti cegahlah kerusakan sebelum terjadi, hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang kedua, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan sumber hukum urf yaitu Al-Quran. Dari beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pentingnya menghormati adat istiadat masyarakat, seperti dan janganlah kamu memaksakan kepercayaanmu kepada orang lain, yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat yang kedua, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar perjanjian, Quran surat Al-Maidah ayat 77. Sumber hukum yang kedua ada hadis. Beberapa hadis Rasulullah menunjukkan bahwa beliau itu menghormati adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti sesungguhnya setiap umat Islam memiliki adat istiadatnya sendiri, hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, tidak boleh bagi seorang mukmin meninggalkan adat istiadat yang baik kecuali jika adat istiadat itu bertentangan dengan syariat Islam, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya di sini yaitu Sat al-Dariyah dan urf ini merupakan dua sumber hukum penting dalam Islam yang membantu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai konteks dan situasi, di mana kedua konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan penggunaannya itu harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.